Halo semuanya, selamat datang di video edukasi laut tropis. Kali ini kita akan membahas makhluk laut yang sangat penting, tapi sering kali kita lupakan, yaitu parrotfish, atau dalam bahasa Indonesianya ialah ikan kakak tua. Ikan ini bukan hanya cantik dengan warna-warni tubuhnya yang mencolok, tapi juga memiliki peran ekologis yang sangat penting dan juga krusial dalam menjaga kesehatan terumbu karang. Fokus kita hari ini berada di kawasan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kawasan ini bukan hanya sebagai habitat asli komodo, tetapi juga rumah bagi berbagai spesies laut, termasuk parrotfish. Ayo, kita pelajari bersama tentang keanekaragaman, peran ekologis, ancaman yang mereka hadapi, dan strategi konservasi parrotfish berdasarkan kajian ilmiah. Pertama-tama kita bahas dari pulaunya dulu, di mana Pulau Komodo dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari ekosistem laut tropis yang sangat kaya, mulai dari spesies jenis ikan di laut karang sana hingga spesies dari terumbu karangnya itu sendiri. Terumbu karang di kawasan ini termasuk salah satu yang paling produktif dan bervariasi di negara Indonesia. Salah satu kelompok ikan yang penting yang ditemukan di sini adalah parrotfish, teman-teman, yaitu dari famili Scaridae. Tercatat ada beberapa spesies yang dominan di kawasan ini. Yang pertama ada Scarus koi, yang kedua ada Chlorurus sordidus, dan Scarus goban. Ikan-ikan ini hidup berdampingan dengan jenis ikan karang lainnya dalam komunitas yang kompleks. Jadi tidak hanya ikan-ikan parrotfish saja yang ada di kawasan Pulau Komodo ini. Keanekaragaman parrotfish di kawasan ini ditentukan oleh beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama yaitu struktur fisik karang, kedalaman laut, dan intensitas aktivitas manusia. Lokasi dengan tekanan aktivitas wisata yang rendah dan juga struktur karang yang kompleks biasanya memiliki keanekaragaman parrotfish yang lebih tinggi, dikarenakan ikan parrotfish ini sangat sensitif terhadap aktivitas manusia dan juga dari dua faktor sisanya, yaitu fisik karang dan juga kedalaman laut. Dalam penelitian ini digunakan metode seperti indeks Shannon-Winner dan Simpson untuk mengukur keanekaragaman. Hasilnya menunjukkan bahwa parrotfish merupakan kelompok yang penting dalam menjaga ekosistem karang yang sehat dan berfungsi dengan baik. Lalu muncul beberapa pertanyaan, di mana apa sih sebenarnya peran parrotfish dalam ekosistem terumbu karang? Ternyata peran mereka itu sangat vital, krusial, dan juga penting. Pertama, parrotfish berperan sebagai pemakan alga, atau bisa dibilang ikan ini adalah ikan herbivora. Mereka memakan alga mikroskopik yang tumbuh di permukaan karang mati. Jikalau alga ini tidak dikendalikan, bisa menutupi permukaan karang, atau bisa disebut dengan blooming alga, dan akan membahat pertumbuhan karang baru, yang dimana blooming alga ini akan menutupi kolom air, menutupi permukaan, dan akan membuat intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan menjadi sangat sedikit, dan di mana terumbu karang itu sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis, yang di mana fotosintesis ini dilakukan oleh zooxanthellae. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa parrotfish ini seperti tukang bersih-bersih di ekosistem terumbu karang. Yang kedua, parrotfish juga berperan sebagai bioeroder. Saat menggigit substrat untuk mencari alga, mereka juga ikut menghancurkan sedikit substrat karang yang sudah mati dan mengeluarkannya dalam bentuk pasir karbonat halus. Atau bisa dibilang, saat parrotfish memakan alga, sedikit juga dia akan memakan substrat karang yang sudah mati dan akan dikeluarkan melalui feses atau kotoran dia yang dalam bentuknya itu pasir karbonat halus. Bahkan ada spesies seperti Chlorurus tongilocephalus yang bisa menghasilkan hingga 460 kg pasir per individu per tahun. Pasir ini penting untuk pembentukan pantai tropis juga, teman-teman. Dengan dua peran tersebut, parrotfish masuk dalam kategori spesies kunci atau key species dalam ekosistem laut.
Kehadiran mereka sangat digunakan sebagai indikator kesehatan terumbu karang. Meski memiliki peran yang besar dalam ekosistem terumbu karang, yang dimana yang pertama tadi setelah disebutkan parrotfish berperan sebagai pemakan alga, dan yang kedua parrotfish sebagai bioeroder. Tapi sayangnya parrotfish menghadapi banyak sekali ancaman yang dihadapi oleh spesies ini. Yang pertama ialah ancaman dari overfishing. Pertama, banyak sekali parrotfish yang ditangkap dengan alat tangkap seperti jaring, bubu, hingga spearfishing. Bahkan yang masih kecil dan belum matang gonad pun sudah ikut ditangkap. Ini jelas mengganggu regenerasi alami populasi mereka, teman-teman. Yang kedua, aktivitas wisata bahari yang tidak terkendali. Di beberapa titik snorkeling dan diving di Komodo Island, pengunjung sering menginjak atau menyentuh karang tanpa sadar. Lalu, lintas kapal juga menyebabkan kerusakan fisik habitat bawah laut, di mana selain lintas kapal yang melewati habitat bawah laut atau karang, di mana juga kapal saat berhenti dia akan menurunkan jangkar, yang dimana jangkar ini akan terkena oleh terumbu karang dan akan merusak dari terumbu karang ini sendiri. Yang ketiga, tentu saja dari perubahan iklim, seperti naiknya suhu laut atau badai ekstrim yang terjadi di laut, serta parasit yang menyerang insang parrotfish juga memperburuk kondisi mereka. Studi bahkan mencatat prevalensi infeksi parasit bisa mencapai 80%. Dari tiga kombinasi ancaman ini menyebabkan penurunan populasi yang sangat signifikan. Jika dibiarkan, terumbu karang akan kehilangan penjaganya dan proses regenerasi karang akan terganggu, teman-teman. Dari ancaman yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya ikan parrotfish membutuhkan konservasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan parrotfish dan ekosistemnya? Itu juga sangat penting dari ekosistem itu sendiri. Pertama, penguatan zona konservasi. Artinya, ada area tertentu yang dilarang untuk penangkapan atau aktivitas wisata, yang dimana dilakukan zonasi agar konservasi ini berjalan sesuai rencana. Zona inti ini sangat penting untuk memberikan ruang perlindungan bagi parrotfish untuk berkembang biak dan juga memberi ruang kepada terumbu karang agar melakukan rehabilitasi. Yang kedua adalah regulasi dari penangkapan parrotfish. Pemerintah perlu menetapkan ukuran tangkap minimal, melarang spearfishing di zona konservasi, dan menetapkan musim pemijahan sebagai waktu larangan tangkap. Yang ketiga, ada edukasi masyarakat dan juga edukasi kepada wisatawan, mau itu wisatawan Nusantara maupun itu wisatawan mancanegara. Nelayan, pemandu wisata, dan juga pengunjung perlu memahami bahwasannya itu parrotfish bukan hanya cantik, tapi juga penting secara ekologis. Edukasi bisa dilakukan lewat papan informasi, brosur, pelatihan komunitas, pemaparan secara langsung, atau edukasi dalam bentuk apapun yang bisa menjelaskan bahwa parrotfish ini memiliki peran ekologis yang sangat penting. Yang keempat, ekowisata berbasis konservasi. Parrotfish bisa dijadikan atraksi selam atau snorkeling, tapi dengan pendekatan yang tidak merusak dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal atau pemandu wisata yang sudah diberi edukasi membuat lahan konservasi menjadi ekowisata, di mana ekowisatanya berbasis selam atau snorkeling, yang dimana ini melakukan edukasi secara tidak langsung, yang dimana pendekatannya yang tidak merusak, seperti tidak merusak terumbu karangnya ataupun mengambil dari si parrotfish ini sendiri. Dan yang terakhir ialah kolaborasi multi pihak, pemerintah, LSM, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta, yang dimana harus duduk bersama menyusun strategi berbasis data ilmiah dengan pendekatan partisipatif dan konservasi bisa lebih inklusif dan juga efektif. Jadi teman-teman,
Dari parrot fish kita belajar bahwa spesies kecil pun punya dampak besar terhadap kelangsungan hidup ekosistem. Mereka bukan cuma ikan cantik yang menghiasi terumbu karang, tapi juga sebagai penjaga dari keseimbangan ekosistem laut, terutama ekosistem terumbu karang. Menjaga mereka sama dengan menjaga masa depan laut kita, di mana jika kita menjaga mereka sekarang, anak cucu kita dapat melihat atau dapat menyaksikan bentuk dari parrot fish itu sendiri dan juga ekosistem terumbu karang yang dapat dinikmati di masa selanjutnya. Maka dari itu saya mengajak Anda sekalian untuk menjadi bagian dari solusi. Yang pertama, dukung wisata yang bertanggung jawab, edukasi sesama, dan dukung kebijakan berbasis konservasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video edukasi laut berikutnya. Selamat tinggal.